Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Hadiyatan minna ila arwahi masyayikhina wa limuallimina wa limurabbi ruhina wa liman ajazana wa limursyidina wa liulamaina wa limuassis wal masyayikh nahdlatul ulama ajma'in wa li awliya tis'ati wa li songo ajma'in. Khususan ila ruhi sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu, wa khususan ila ruhi musannif muallif kitab Al-Mabadi'ul Fiqhiyah Syekh Umar bin Abdul Jabbar Al-Maki Asy-Syafi'i rahimahullah, wa ila arwahi masyayikhina fil Mahad Darul Ulum Rejoso Peterongan Jombang ajma'in, wa ila arwahi masyayikhina fil Mahad Darul Ulum Rejoso Peterongan Jombang ajma'in, wa masyayikhina fi Mahad Tubu Ireng Jombang ajma'in, wa jami'i usulihim wa fur'ihim wa aswajihim wa dzurriyyatihim wa ahli silsilatihim wa muridihim wa muhibbihim wa jam'iyatihim wal akhidina minhum radhiyallahu anhum. Thumma ila abaina wa ummahatina wa jaddatina wa jaddatina wa ila arwahi man fataha hadhil qaryah wa man aqamaha wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal anwat, khususan ila arwahi ahli kubur man hadara fi hadzal majlis ghafarahumullah wa rahmatullahi alaihim wa barakati majlis ilmi. Mugi-mugi kita lan keluarga kita sedaya diparingi sehat wal afiat lahir batin, rezekine selamat dunya akhirat, lan boten wonten alangan gangguan menapa-menapa biidnillahi wa ridallah. Syai'un lillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi
wa sahbihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Ingkang kula hormati para bapak, para ibu, jamaah pengajian rutin kitab Al-Mabadi'ul Fiqhiyah, mugi-mugi khususipun yang hadir di majelis ini dan umumnya yang mendengarkan atau mengikuti via online mendapatkan barokah, manfaat, maslahah wa ni'matah wa salamah wa sa'adah wa syafa'ah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Monggo diniati ngaji oleh ilmu lillahi ta'ala lan diniati ngenteni salat isya berjamaah. Para hadirin ingkang kula hormati, halaman 20 masih membahas tentang as-shalah, bab salat. Halaman 21. Bismillahirrahmanirrahim. Kam iku piro syurutus sholati utawi piro-piro syarate sholat. Jawabannya syurutuha utawi piro-piro syarate sholat iku khamsatun ana 5. Al awalu utawi kang awal iku at-taharatu sesuci minal hadatsil akbari saking hadas kang gede wal asghari lan kang cilik. Asani utawi kang nomor loro iku taharatul badani suci badane wasaubi lan klambine wal makani lan panggonane minan najasati saking pira-pira najis. Asalisu utawi kaping 3 iku syatrul aurati nutup aurat. Ar-rabi'u utawi kang nomor 4 iku ma'rifatu ngaweruhi dukhulil waqti manjinge waktu salat. Al-khamisu utawi kang nomor 5 iku istiqbalul kiblati madhep kiblat. Para bapak ibu ingkang kula hormati, niki syarat-syarat salat insyaallah pun apal kabeh. Insyaallah kabeh, gak kabeh separuh. Ngono ae wis. Ya pokoke apal ya. Insyaallah apal kabeh. Ya yakin apal. Ya di luar kepala. Di luar kepala. Yo gak apal berarti. Oh di luar kepala, maca ya. Lah syarat niku nopo? Syarat niku ketentuan ya, atau peraturan yang harus dipenuhi sebelum melakukan kegiatan, sebelum melakukan pekerjaan, sebelum melakukan sholat. Kenapa? Sebab dengan syarat itulah awal dari proses agar ibadahnya berhasil atau sah ya. Jadi syarat niku adalah salah satu penentu sah tidaknya ibadah kita ya. Bahkan Imam Taqiyuddin As-Subaki Asy-Syafi'i rahimahullah sing wafat tahun 1355 Masehi di Kairo Mesir dawuh, syarat itu dengan ketiadaannya maka maka tidak ada sholat. Artinya sholat itu tidak sah tanpa memenuhi syarat dan rukunnya. Okay. Makanya kemudian beliau mengatakan syarat itu harus dipenuhi. Okay. Syarat harus dipenuhi. Syarat harus disediakan. Loh, kok saged basa disediakan? Contoh, panjenengan toharoh berarti terkait dengan banyu. Makanya sering saya sampaikan masjid musola ikut 2 yang penting, siji toharo, loro rawatib. Jadi pertama kali ketika orang bangun rumah, rumah pun harus pertama kali yang dipikirkan bagaimana toharohnya, bagaimana tempat wudhunya, bagaimana tempat bersucinya. Itu kedah dipikir lek sampeyan di omah ana musolae, Pak.
Nyun sewu, abah kula niku sangat fanatik kali ngeten niki. Nggih. Dadi jeding nek musala pendek jarake. Dadi mek salangkah rong langkah langsung masuk musala rumah niku. Makane lek gawe omah iku pasti ndi musolae. Ngoten. Ndi nggone wuduhe, ngoten. Jadi sangat perhatian terhadap thaharah. Nggih. Disediakan thaharah terkait dengan wudu. Ya, berarti wudu butuh banyu. Maka banyu harus disediakan. Sinten yang menyediakan? Pengurus takmir. Ya, pengurus takmir. Makanya panjenengan nyun sewu, Pak, ketika kerja bakti ataupun enggak kerja bakti yang terhubung dengan penyediaan syarat-syarat sholat, panjenengan berarti menyediakan mereka untuk sah ibadahnya. Besar niki pahalai. Jadi ojo sampean aku terus kono liyane alhamdulillah. Coba sampean hitung ketika sampean delok banyu metek, oh banyu entek metek malih, menyediakan terus Imam Tajuddin nggih. Maka orang yang memenuhi syarat sahnya orang sholat itu pahala jariyah. Jariyah itu panjenengan gak lapo-lapo, wong lek nggih wudu sing banyu sampean siapno, maka sampeyan tetep oleh pahala. Ojo kuwatir bolak-balik aku ae, bolak-balik iku ae, nang diliyane sampeyan jawab alhamdulillah. Sapa ngerti ibadah sampeyan, poso sampeyan, zikir sampeyan, nggih, umroh sampeyan, haji sampeyan gak diterima kali Gusti Allah, dadakno metek banyu kanggo wong wudu diterima Gusti Allah. Sapa ngerti? Nggih, akhire ibadah liyane ketarik. Oh, lunyu. Ngono-ngono iku ngelunyukno nang surga, Pak. Jok kuwatir ana hitungane, nggih. Harus disediakan niki. Makanya kula niki seneng ten penjelasan Imam Tajuddin Subeki niki sebab terlalu implementatif di dalam lapangan, nggih. Sampai wonten menjelaskan syarat-syarat salat itu harus disediakan. Oh, luar biasa niki, nggih. Kemudian setiap orang sholat musolli itu wajib ain, fardu ain, kudu ma'rifatu syurutis sholah, memahami, mengerti, mengenal dan apal syarat-syarat sholat. Duh, ngapunten sebab niki syarat, Pak. Jenenge syarat kudu dilakoni dan kudu ngerti. Sesuatu yang kita lakukan lek gak ngerti ya gak iso. Ngoten nggih. Jadi kedia dilaksanakan. Mengapa? Sebab syaratnya yang ketiga kata Imam Tajuddin selain disediakan juga harus dilaksanakan. Loh niki harus dilaksanakan niki. Lah kemudian nomor keterangan selanjutnya saya ambil dari kitab Usulul Fiqhil Islam karya Syekh Wahbah Mustafa Az-Zuhaili Az-Zafi'i rahimahullah sing wafat tahun 2015 yang lalu. Beliau mengatakan nggih, syarat ibadah apapun termasuk syarat-syarat sholat harus jelas dan bisa didefinisikan bita'rifi kulliyah, kata beliau. Jadi kudu didefinisikan supaya orang sholat faham, oh iki syarat. Contoh, Pak, suci dari hadas besar, hadas kecil, maka butuh toharoh. Bagaimana cara toharohnya? Bagaimana cara wudhunya? Bagaimana cara mandi besarnya? Bagaimana cara tayamumnya? Ini kedah dimengerti dengan diperjelas dan didefinisikan. Dan ini fikih kontemporer niki saking Syekh Wahbah Mustafa Az-Zuhaili. Contoh ngoten. Berarti toharoh
itu sarana bersuci, ya, dan bersuci syarat sahnya sholat, maka wajib diadakan. Kata beliau, wajib diadakan. Nggone wudu diadakan, nggone keran diadakan, banyu mbuku ngebor mbu PDAM mbu sumur diadakan. Semua menunjang terhadap keabsahan sholat, nggih. Keabsahan sholat, syarat kudu disediakan, kudu dilakukan, dan kudu diperjelas dan bisa didefinisikan. Sekarang pertanyaan pertanyaan dasar, mengapa sholat butuh syarat? Nah ini kan contoh sampeyan gawe KTP, ya, niki mantan RT ya. Pak badhe ndamel KTP, syaratnya nopo? Ha niki syaratnya iki. Ya menyang capil langsung dadi. Lah sampai nggak nggo syarat gak dadi, nggak sah. Mengapa butuh syarat setiap ibadah? Siji, agar ibadah tersebut sah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengapa diterima? Sebab syarat niki memang susunan ijtihad para ulama madhab yang bersumber dari Quran dan hadis. Yang kedua, mengapa butuh syarat? Agar bisa mendatangkan balasan yang sempurna dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab ibadah apapun yang berkualitas, yang tidak berkualitas berbeda. Contoh panjenengan sujud subhana rabbiyal a'la wa bihamdih, sampeyan gak ngerti artine tetap oleh pahala. Sampai ngerti artine tambah berkualitas pahalanya. Ngoten maksudnya, duwe ilmu. Yang ketiga, supaya ibadah tersebut berkualitas, ya, berkualitas. Jadi berkualitas untuk apa? Kita persembahkan yang terbaik. Kenapa ya? Kita persembahkan yang terbaik untuk Allah, ya. Tes satu. Kita persembahkan yang terbaik untuk Allah, ya, the best of sholat. Jadi syaratnya dipenuhi secara lengkap, ya. Kemudian kita persembahkan sholat itu the best of sholat dumateng Gusti Allah. Jadi konteksnya apa memenuhi syarat rukun? Karena kita perlu pembuktian tentang implementasi dari lillahi ta'ala. Jadi kaitannya antara syariat rukun dan syarat ibadah niki dijelaskan Imam Ghazali dan kitab Bidayatul Hidayah. Antara wudhu, toharoh, syarat rukun terkait dengan konteks lillahi ta'ala, ya. Kemudian apalagi mengapa perlu syarat? Awak dhewe cegak ngremehno. Contoh, syarat saya ngadep kiblat, sampai ngremehno, ngadep ngetan ae ah. Ngadep ngalor, ngadep ngidul. Lah iki gak pokro nih, ya. Iki meremehkan, ya. Nutup aurat syaratnya wis pokoke celonoan lak wis bedah titik gak apa-apa. Soalnya ono pepatah buka titik ngoten. Yang terakhir, apa manfaat syarat? Supaya kita lebih banyak persiapannya. Paham ya? Jadi 5 ini menurut Syekh Wahbah Az-Zuhaili adalah maksud mengapa diadakan syarat-syarat sah sebelum beribadah. Paham ya? Lah niki cek lek cara ilmu, inilah epistemologi ibadah, keilmuan tentang ibadah, ya. Siji napa syarate salat? Syurutuha khamsatun, syarat salat ana 5. Siji at-taharatu minal hadatsil akbari wal asghari, sesuci dari hadas cilik lan hadas besar. Saniki ngeten,
Kenapa para ulama itu menyusun syarat? Yang pertama, suci dari hadas. Apa ini yang pernah disusun oleh Kanjeng Nabi? Iya, dalam hadis-hadis Kanjeng Nabi. Iya, dalam Al-Quran perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala tentang wudhu, tentang wudhu. Tes satu, tes. Boleh. Nah, ulama niki sepakat. Ulama sepakat sedaya, Bu. Kalau ulama sepakat semua berarti sumbernya sama, pemahamannya sama, pemahamannya sama. Contoh, mazhab Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali itu sepakat bahwa suci dari hadas besar dan kecil adalah syarat dari sholat. Niki wonten dalam kitab Al-Fiqhul Arba'ah, kitab Al-Fiqhu ala Madzabil Arba'ah. Loh, sampai tekon di kok ngerti lek 4 mazhab niki sepakat syarat suci dari hadas, syarat suci dari hadas. Syarat suci dari hadas niku contoh ngeten, contoh. Hadas niku termasuk perkara maknawi yang terkait jasad, tidak terlihat, itu hadas. Kalau najis itu terlihat secara fisik, hadas itu tidak dapat dilihat secara panca indera, tidak dapat. Contoh, kalau ningali Pak Jun misalnya, kalau mboten semerep, lek Pak Jun niki wis ngentut apa durung, Pak Jun niki hadas apa gak, mboten semerep. Sebab itu tidak terlihat maknawiyah fil jasadi, menempel di dalam jasad masing-masing. Ya lek entote banter konangan, lek gak ono suarane, ono ambuhe tok, niki bermasalah, nggih. Niki hadas niku tidak terlihat. Hadas niku terkait status hukum mukallaf, terkait hukum mukallaf. Dia harus wudu. Lek ana wong mukallaf nglakoni salat tanpa bersuci, maka hukumnya haram. Berarti apa? Meremehkan perintah wajib. Oh alah, ate wudu-wudu barang, penting adus lawis pokoknya kepeh misalnya, maka dia berdosa haram sebab meremehkan perintah wajib. Bahaya, hati-hati Pak, ini bisa kufur lihat terus menerus nih kan. Nah, hadas kecil contoh nopo sering disampaikan dan paham semua. Hadas kecil itu siji contohe ngentut. Pokoknya sing metu saking silit lan ngarepe silit, ngarep buri, dubur dan kubul Pak, dalam bentuk air kencing, namanya madhi, wadi, entut, ya, niki batal. Kemudian apalagi menyentuh kemaluan dengan telapak tangan. Makanya nyen sewu lek kukur-kukur iku nih ojo gawe telapak tangan, gawe buri, niki gak batal. Tapi gak lego. Lah iya Pak, coba sampean kuwatol ya, gawe ngene, ya gak lego, ya. Suntik batal. Lah, nyontek mbek karet. Pun, nah paham nggih? Niku ibadah. Tadi contoh malin apa? Menjemok, apa menjemok? Megang kulit, menyentuh perempuan lain atau bukan mahram, itu batal, ya. Apalagi hilang kesadaran, contoh turu keturun nyenyak tidurnya, maka batal. Ya, atau wong gila, wong
pingsan, wong mabuk niku termasuk kias dari hukum tidur, gak sadar. Maka ketika sadar dia batal, maka berhadas kecil. Sedikit banyak dia pingsan, sedikit banyak dia gak sadar, ya, maka tetap batal, tetap batal. Niki, nggih. Nah, itu disemerupin niki Pak. Kuwatir ana wong mabuk sembayang, ya. Ya iki masalah mangke. Ya. Hadis gede apa contohnya Bu? Haid wong wedok, nifas wong wedok, jima, ya. Jima. Walaupun jima nyen sewu, bapak Toha, ibu Toha gak metu. Ya. Kalau itu dukhul masuk walaupun gak keluar, tetap mandi besar. Ya, tetap mandi besar. Kemudian contoh mana ingzal, metu mani. Mbuh metu mani perkara jima, mbuh metu mani perkara napa masturbasi onani, itu hadas besar. Termasuk orang jasad yang wafat, itu juga hadas besar. Makanya wong mati didusi, wajib hukumnya didusi, nggih. Lah sing ngedusi kudu ngerti syarat rukune ngedusi mayit. Sebab lek gak paham itu sakno mayite. Hati-hati, Pak. Nggih. Nah, iki kudu paham betul tentang toharo. Ojo ngenteng sampean ngedusi mayit niku kedah sah, nggih. Para hadirin rahimakumullah. Terus pundi misale banyu gak ono, ya digawe wudu gak ono, digawe adus janabat gak ono, ya. Kalau itu airnya gak ono atau jauh sekali, atau air itu cukup untuk dibuat minum menyambung nyawa, maka sampeyan tayamum. Hadas cilik gak ono banyu, tayamum. Hadas gede sing sadurunge wajib jinabat, nggih, mandi jinabat kono banyu ganti tayamum. Tapi untuk mandi besar yang tayamum, ketika sampai ada air di mandi jinabat, disempurnakan dengan mandi besar pakai air, nggih. Niku saged Pak, tayamum dados pengganti nopo mandi besar. Niki pendapat dari mazhab Syafi'i. Contoh, sampean adus gede ono mek sak botol aqua 600 mili merek Barik Lana. Nah, tiga adus gak cukup nggih. Tiga wudu cukup Pak. Lek panjenengan ngerti carane gawe botol 600 mili cukup ge sak wuduan niku sah. Lek carane. Sebab Kanjeng Nabi niku nate menggunakan air kira-kira sebesar itu, nggih. Pernah dipraktekkan Kiai Ihya Ulumuddin Ujon di YouTube. Seperti itu sah, nggih. Kalau sedikit airnya untuk mandi nggak cukup, maka gunakan air itu untuk sunnah-sunnahnya. Paham nggih? Contoh telapak tangan, berseni anune sik. Ini penting niku, nggih, istinja dengan air itu, kemuku berkumur, apa irung basuh, berseni kotoran dan sebagainya. Sisanya silakan tayamum. Ya, niku nggih. Tapi ya nunggu garing, Pak. Sampai mari bersuci pakai air, kemudian pakai tayamum. Pakai badut sampean. Nempel kabeh niku pemae. Pun. Para hadirin rahimakumullah, yang kedua taharatul badani wasaubi wal makani minan najasat. Bersih pakaiannya, badan tempatnya dari najis. Makanya bahasa jamak minan najasati. Niku banyak najis. Rupane juga banyak. Sing penting najis, nggih. Saged bentuk napa mawon. Tes satu. Tes. Contoh ngeten. Ini sepakatan para ulama semua tanpa khilaf. La khilafa fihi. Tidak ada khilaf di dalamnya, nggih. Guys, tidak semerap ngeten. 4 mazhab itu sepakat bahwa suci badan pakai tempat syarat mutlak dari sahnya sholat. Termasuk dari kalangan mazhab Hambali,
wonten ten kitab Al-Mughni Syarah Mukhtasar Al-Khiraqi karangannya Imam Ibnu Qudamah Ad-Dimashqi rahimahullah sing wafat tahun 1223 Masehi di Damaskus dari mazhab Hambali. Kitab dari mazhab Syafi'i, kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab nggih karangannya Imam Nawawi rahimahullah sing wafat tahun 1277 Masehi di Nawasiriyah. Kitab mazhab Maliki, kitab Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid karangannya Imam Ibnu Rus Al-Maliki rahimahullah sing wafat tahun 1198 Masehi di Maroko. Sedangkan dari mazhab lengkap pun nih Hanafi, Maliki, Syafi'i pun. Nah, 4 kitab tadi semua hampir sama isinya, Bang. Sepakat bahwa menghilangkan najis adalah syarat sahnya sholat, baik untuk sholat wajib maupun sholat sunnah. Tetap ono syarat sahnya bersuci. Dan ketiganya ini ya sebagai syarat pakaiannya, badannya, tempatnya. Ini para ulama sangat-sangat berpesan kepada kita semua agar diperhatikan sungguh-sungguh ketika sholat menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kelambine termasuk yang ketiga satrul aurah, nutup aurat. Ya kelambine sing pakaian luar dan pakaian dalam kudu suci. Kalau nate ditakoni wong apa sholat boleh sempakan? Ngoten ndak? Saya jawab sangat boleh. Sangat boleh dengan syarat sempak dhewe untuk sempake wong liya. Nggih, syarat yang kedua kudu suci, Bu, Pak. Jadi sampean gawe kaos kotang, yang saya buat nggih BH, nggih sempak, iku kedah suci dari tetesan kencing kita. Jangan sampai jobone apik klambine larang, kinclong-kinclong, ya. Wis apik bersih, dadane sempake ketetesan sak tes banyu apa maka percuma sholatnya tidak sah. Eman ya gara-gara ini terutama senjeruan niki ya. Yang kedua aksesoris yang dipakai untuk perangkat ibadah sholat juga harus suci. Contoh mah kopiah nomore sajadah mukena ibu-ibu gelungan nggih. Gelungan contoh gelungan lho goro jeding plup digawe lho najis kena oyuh-oyuh ya, hati-hati nggih. Niku kedah suci sedaya terkait badan, pakaian dan tempat nggih. Jadi yang penting siji klambi iku iso nutupi warna kulit. Yang kedua tidak membentuk lekukan tubuh kita. Nggih. Makane wong salat, wong lanang salat nggih pakaian yang apa jenenge? Slimming boy apa? Apa jenenge istilahnya? Slimming nggih. Sing ramping lho. Stripping ya, joget lah dia. Niku bagi kaum laki-laki itu hukumnya khilaful aula, menyalahi keutamaan. Sedangkan perempuan yang pakai tembus pandang kelihatan warna kulitnya haram. Kalau sekedar lekuan tubuh itu hukumnya makruh bagi perempuan, dihindari nggih, dihindari. Makanya apa wedok iku apa softnya itu di samping tertutup pakai sutroh, aku di belakang supaya wong lanang gak jelalatan. Waya sujud ndelok ngarep. Ya, ndelok ngarep. Kaya biyen nanti, Pak. Nang Tuban nggih. Iku musala lucu. Jadi sing kene wong wedok, sing wong lanang, Pak. Daerah pun di Tuban Usul Kiai itu. Niki pangimaman nggih. Iki wedok niki. Sing mriko malah lanang. Kualik. Niku wonten Tuban niku lho, arah Lasem niku. Kemudian pakaian kalau bisa itu pakaian yang terindah dan terbaik.
Ya bani Adama khudhu zinatakum inda kulli masjidin. Anak Adam, lek kon mlebu masjid gawe ya pakaian yang terindah, sing api-api. Pertanyaannya, ndak semua orang iso tuku kelambi api, betul? Kita kembali ke ulama ahli tafsir. Yang dimaksud apa zinatakum itu apa sih? Salah satu ulama yang mengatakan, contoh Imam Ibnu Katsir rahimahullah sing wafat tahun 1373 Masih di Damaskus, dalam kitab Tafsir Ibnu Katsir, dan juga wonten dan kitab At-Tamhid karangannya Imam Ibnu Bar rahimahullah sing wafat tahun 1301 Masih di Spanyol, niku sami dawuh sing dimaksud zinatakum khudhu zinatakum itu adalah mastata'a, sesuai kemampuan, paham nggih? Sesuai kemampuan, bithiyabihi, dengan make baju. Gak kemudian sampean ganti duit tuku sing warang, akhirnya COD. Nah niku nggih utang-utang. So dimaksud niku. Jadi kemampuan kita ketika beli baju terbaik untuk Allah itu kita pakai. Ukuran itu ukurannya nggih, paham nggih? Ukurannya mastata'a bi thiyabihi, cuma ditambahi kali Imam Ibnu Abdul Bar ditambah watibi. Le iso kelambi api ditambah wangian, itu zinatakum, sebab kelambi api kedah wangi, kata para ulama ngoten nggih. Sampeyan lek iso terus guru kula bedakno endi klambi gawe mendino, endi klambi khusus digawe salat, sampai bedakan. Sebab sampai niki lek njukuk bedakno klambi perkara lillahi ta'ala, maka jenengan sudah melakukan perintah Gusti Allah. Ada? Paham ya? Mastato'ah, sesuai kemampuan. Gak usah ngukur tae wong, iku klambine luarang awak dhewe iki teko Amerika, iki Ameriki. Empun mboten usah. Ya, yang dilihat Allah, kata Imam Ibnu Katsir, mastato'ah bi thiyabihi wa tibi, memakai kelambi sesuai kemampuan ditambah minyak wangi. Jangan sampai kita sholat ngadep Gusti Allah klambine api ambu ketek, ya diwangeni supaya malaikate ndampingi jenengan kerasan. Nyun sewu Pak, jenengan lek salat bu ijen bu jamaah niku jin muslim kali malaikat tumut salat. Contoh amine imam bareng amine makmum bareng amine imam iku amine malaikat, berarti menunjukkan malaikat ya melok salat, jin muslim melok salat, ambu wangi kerasannya nggih, kerasan nggih kayak minyak wangi mah musholah niki kayak minyak wangi, aja banyak nyong-nyong lah. Mosok musala macam boremason kabeh. Kula nate Pak ten pundi niku waktu musafir niku musala alit masyaallah ambu menyong-nyong. Remason tok ambune ya Allah nih. Pun nggih. Rahimakumullah, pertanyaannya, kalau kita pakai pakaian terindah terbaik yang kita mampu, apakah itu bukan kesombongan? Kan ngoten. Dijawab kali Imam Asy-Syaukani rahimahullah sing wafat tahun 1834 Masehi di Sonaah Yaman, dalam kitab Nailul Autor beliau mengatakan mangkane lek kelambi diniyati riyen. Paham nggih? Diniati nan insun gawe kelambi kanggo salat lillahi taala. Pun adzan. Nah, kemudian beliau Imam Asy-Syaukani dawuh, lek sampean wis niat gawe kelambi apik kanggo Gusti Allah, insyaallah didono saking perkara Allah. Sombong, riya, pamer, insyaallah dijogo kali niate.
Dan beliau mengatakan sapa sing gawe kelambi api ngadep Gusti Allah ya, laisa minal kibri, itu bukan bentuk kesombongan. Makanya sampean delok wong salat pakaian api-api husnudzon, Pak. Kita punya ilmu husnudzon, masya Allah. Saya dek lambine berarti wong iku ngelakoni perintah Gusti Allah. Muga-muga kula saged niru ya Allah. Asal barokah tiyang niku nggih Bu. Saestu sampeyan ndonga niku. Nggih, niku penting niku. Jadi nikmat sing dikei wong liya sampeyan ndongakno barokah nang wong liya, insyaallah kita akan mendapatkan keberkahan sing padha, minimal mirip sebelum kita meninggal dunia. Sebab balese malaikat diamini, nggih. Wan para hadirin rahimakumullah ya. Terus pundi misalnya sampean nggih kelambi, mari sembayang baru ngerti loh, kelambiku kena tai kucing ya, tai ayam utawa najis. Bagaimana dua hukum? Siji, menurut mazhab Maliki, mazhab Hanafi, mazhab Hambali, ndak usah dibaleni. Tapi kita pengikut mazhab Syafi'i, Imam Nawawi dawuh dalam kitab Al-Majmu', ada juga ulama Hambali dalam kitab Al-Mughni dawuh ya, bahwa siapapun yang habis sholat dan tahu pakaiannya kena najis setelah sholat jarak tidak lama, maka wajib diulangi. Mazhab Syafi'i wajib diulangi. Duh, kita pilih yang mana? Pendapat satu ya kuat, yang mengatakan tidak usah diulangi. Pendapat satunya wajib diulangi. Maka guru kita menyatakan silakan pilih yang mana. Tetapi guru kita berpesan, ingat cung, ingat le waktu ngaji ya, kita ini mazhab Syafi'i. Maka mazhab Syafi'i salah satu pegangan ketika ada ulama yang pendapatnya sama kuat itu al-ikhtiyat, pendekatan kehati-hatian. Maka lebih baik sampeyan le ono kasus kelambine kena najis sak mari salat, maka lebih baik diulangi. Dikhawatirkan sembahyang sebelumnya kurang sempurna. Kuncine al-ikhtiyat, ati iki mazhab Syafi'i. Nggih, paham nggih? Milih yang diulangi, nggih. Para hadirin rahimakumullah. Kemudian ma'rifatuhu dukhulul wakti, mengetahui masuknya waktu sholat. Lek durung mlebu waktu sholat ada dua kondisi, sengaja nggak sengaja. Sampai ngerti durung waktune sholat duhur, sengaja sama sholat sik, maka itu tidak hanya haram, tidak hanya nggak sah, juga berdosa sampean mempermainkan sholat. Kecuali gak sengaja. Contoh ada nih, contoh sampean keturun tangi-tangi sholat ndelok jam, loh jam 11 kan gak sengaja, maka tetap nanti sholat zuhur ya, karena tidak sah ya. Itu ya. Jadi harus tahu waktunya sholat, harus paham ya. Niku harus paham. Siji kalau tambahi Pak ya, cek semerep apa wong masuk masjid ketika azan kok ngadeg ngenteni azan mari sama ngoten nggih. Kenapa? Apakah ada anjuran? Apakah itu sunnah? Apakah itu mubah? Kita jawab dari mazhab Syafi'i. Salah satunya keterangan dari kitab Al-Hawi Al-Fatawa karangannya Imam As-Suyuti rahimahullah sing wafat tahun 1505 Masih di Kairo Mesir. Beliau dawuh, tidak ada satu dalil pun yang mengatakan ketika azan kita berdiri sampai selesai. Tidak ada dalil baik sahih maupun dhaif, kata Imam Suyuti. Terumari dia gak ada dalilnya. Sampai yang ono azan melbu masjid terus lungguh, yo gak popo, kata beliau.
Atau sampean ketika lungguh on adzan terus ngadeg yo gak apa-apa kata beliau, bebas. Sampean lungguh on adzan terus turu berbaring, gak apa-apa. Sampean on adzan turu-turuan ambil jawab adzan yo gak apa-apa. Sing dianjurkan dalam sunnah Nabi ketika krungu adzan menjawab adzan. Nomor 2, ketika orang masuk masjid itu kadangkala sholat tahiyatul masjid, syaratnya tidak boleh duduk lebih dulu. Ketika dia masuk masjid itu ketika azan berhenti berdiri. Kenapa? Oleh luru siji jawab azan, luru oleh tahiyatul masjid. Paham nggih? Iku sebabnya kenapa orang ketika masuk masjid ada adzan berdiri, maka mungkin dia ingin melakukan sholat tahiyatul masjid. Paham nggih? Nggih. Mugi-mugi manfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa li walidayya. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma alimna ilmal Qur'an wa alimna ilma la ilaha illallah wa alimna min ladunka ilman nasiru bihi kamil mahyatil mamat wa sallallahu ala sayyidina Muhammad alhamdulillahi rabbil alamin wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad.